Gak aneh sih kalau dulu dia sempat dicap sebagai ahli neraka. Inilah kisah seorang ahli ibadah yang mana namanya itu sempat tercatat sebagai penghuni neraka. Ada seorang hamba yang mana sepanjang hidupnya dipakai untuk ibadah, malamnya dipakai untuk sujud, napasnya dipakai untuk zikir. Namanya adalah Syekh Abdul Aziz Ad-Dabbagh, yang mana beliau beribadah bukan karena surga dan bukan karena takut kepada neraka, tapi beliau beribadah itu adalah murni karena cintanya kepada Sang Pencipta. Pada suatu hari, malaikat melihat catatan di Lauh Mahfuz. Malaikat terdiam karena kaget melihat nama Syekh Abdul Aziz Ad-Dabbagh sebagai ahli neraka. Kemudian malaikat itu menemuinya di dunia dan berkata, "Wahai Abdul Aziz, percuma kamu ibadah sungguh-sungguh. Aku telah melihat bahwa engkau adalah ahli neraka." Kemudian Syekh itu mengatakan, "Wahai malaikat, surga dan neraka itu bukan urusanku. Urusanku itu adalah hanya ibadah kepadanya dengan penuh ikhlas." Mendengar hal itu, malaikat kembali dan membuka Lauh Mahfuznya, dan ternyata malaikat terkejut. Allah Subhanahu wa taala merubah catatan dia sebagai ahli neraka menjadi seorang ahli surga. Kemudian malaikat itu kembali kepada Abdul Aziz Ad-Dabbagh dan mengatakan, "Wahai Abdul Aziz, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah merubah takdirmu menjadi ahli surga." Kemudian Syekh Abdul Aziz mengatakan, "Wahai malaikat, dosa apa yang pernah aku lakukan sehingga Allah Subhanahu wa taala mencatatku sebagai penghuni neraka?" Maka malaikat mengatakan, "Wahai Abdul Aziz, apakah engkau ingat ketika engkau berumur 15 tahun, ibumu hendak menyuruhmu untuk pergi ke pasar, tapi kamu pura-pura tidur, kamu telah berbohong kepada ibumu. Disitulah Allah murka dan menjadikanmu sebagai penghuni neraka." Tak lama kemudian, Syekh Abdul Aziz Ad-Dabbagh menangis dan meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Satu dosa saja kepada orang tua itu lebih berat daripada engkau bersujud ribuan kali. Maka teman-teman semua, kalau kalian suka dengan konten seperti ini, maka share video ini, comment and like. Barakallahu fikum.